Monggo monggo ya monggo 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 mampir wis ngene Pakde Sastra. Ana kembange janji ana kembange tresno giliran ning ati gawe lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di sini ya di Wedangan Pakde Sastra on the spot. Monggo mampir. Ya. Nah ini udah sama Bude saya ini ya pemirsa ya. Saya punya pantun nih Bude. Iya, gimana? Oh. Tante Tadi dibilang cakep ya. Cakep, oke. Cakep. Oke, bentar, oke. Jalan-jalan ke Ungaran. Cakep. Tidak lupa membeli knalpot. Cakep. Akhirnya ketemu juga di ponakan dan Bude dan ponakan. Cakep, cakep. Masih cakep ya Bude? Masih. Pakde Sastra kebetulan lagi macul di sawah. Bener, pantesan. Makanya Makanya hadir di sini kita sama kita Oh semua. iya, di Wedangan Pakde Sastra on the spot. Nah, saya juga punya Pak untuk juga. Apa tuh? Coba. Nanti kalau cakep cantik gitu ya. Oke, siap, cantik ya. Apa nih? Jalan-jalan ke keraton. Cantik. Jangan lupa beli jus sirsak. Cantik. Penonton, Cantik. ayo tetap semangat. Siap. Nah, di sini kita udah ditemenin sama narasumber yang keren-keren juga nih, Bude. Siapa aja nih? Nah, ini di samping Bude nih sudah ada Pak Deref Nafi Galuh Indra Prabowo SSTP MM ya selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan dari Satpol PP ya Pak ya. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong bapaknya ini Apa? mirip aktor ini ya. Oh, siapa? India. Asik. Aca-aca ya. Punjabi. Waduh, oke. Nah, yang cantik jelita tuh di ujung sana ya. Ada Ibu Indah Ayu. Penyuluhan dan layanan informasi. Iya. Wah, Sekali. ya setiap ini udah 3 kali saya di Iya, IMTV coba. loh. Oh, Ya, coba selalu lagi. cantik. Dan setiap episode selalu lipstick saya baru. Wih. Demi. Keren Saya juga punya sih. pantun. Apa nih coba dong? Ikan hiu makan bakso. Cakep. Akhirnya ikut talk show. Asik. Juga punya anak malah. Iya, iya. Ini jadinya balas pantun ya malah ya. Oke. Nah, ini kita mau ngobrol nih ya. Ini kan kita ada di Ungaran ya. Ada di kantor Satpol PP. Seperti biasa ya di Ungaran tuh suasananya sejuk, udaranya sejuk ya karena nggak ada polusi-polusi dari asap rokok ilegal ini. Wes. Iya, bisa. Mungkin nih Pak, kemarin kita udah ngebahas tuh tentang garis besar kegiatan Satpol PP dalam melakukan gempur rokok ilegal dan cukai ilegal ya. Saat ini kita masuk lebih dalam nih temanya tentang dulu pernah ya pemusnahan barang kena cukai ilegal atau BKC ilegal. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi mohon izin pada tanggal 22 Oktober kemarin Pak, Iya. kami Satpol PP dan Pemdam Kabupaten Semarang bersama Bea Cukai TMPA Semarang bekerja sama dalam melaksanakan pemusnahan BKC ilegal di alun-alun Bung Karno. Iya. Itu merupakan pertama kali yang dilaksanakan di Kabupaten Semarang. Gitu, Iya. Oh, pertama kalinya di Semarang Iya. BKC Pemusnahannya ya, pemusnahan siap. Kalau boleh tahu tuh yang dimusnahkan apa saja Pak? Di BKC? Yang dimusnahkan itu kita ada 3,9 juta barang cukai ilegal. Apa saja itu ya Pak? Itu berupa 3,9 juta batang rokok Mbak. Pada saat pemusnahan itu kita melakukan pembakaran di tempat sebagai simbolis berupa sebanyak 4.000 kalau nggak salah. Banyak juga. Sisanya kita bekerja sama dengan PT Global Enviro Nusa Semarang untuk pembakaran di sana. Oh, oke. Kalau boleh tahu pembakarannya menggunakan apa? Apa di bom, di granat? Waduh, ngeri ya. Pakai granat ya. Itu pembakarannya nggak pakai seperti itu ya karena agak barbar ya. Riskan. Kita cuma pakai ya obor-obor biasa sama minyak seperti itu dihadiri sama Pak Bupati dan Forkopimda yang lain gitu. Karena kan memang kalau pemusnahan rokok itu nggak bisa sembarangan ya. Kita nggak kayak bakar sampah di depan halaman itu kan nggak boleh. Karena memang ada banyak polusi, baik polusi asap maupun polusi barang itu sendiri. Jadi memang harus di tempat-tempat tertentu yang dia memang sudah terbiasa atau memang
punya izin untuk pemusnahan barang-barang seperti itu. Nah itu kemarin Kabupaten Semarang kerjasama dengan PT Gen. Gitu. Jadi memang pemusnahan itu bukan terus dibakar pakai api doser gitu bukan ya, tapi memang di PT Gen itu sudah ada alatnya sendiri untuk membakar. Khusus alat ya berarti khusus. Jadi ada tempatnya terus dimasukkan ke pembakaran gitu. Nanti kapan bisa main ke PT Gen buat lihat gitu ya alatnya. Pemusnahan nanti diundang berarti nih Mas besok boleh, TV boleh. ya kan. Iya biar kita tahu ya kayak Betul. gimana gitu. Kayak pas bakar sampah disiram-siram apa dulu. Oh, Gitu iya, ya, Bu? iya. Enggak, udah ada alatnya sendiri ya. Kayak bakar sampah itu tadi. Oke, nah ini masuk ke tema nih ya. Ini kenapa nih temanya? Jadi saya ingat paket di rumah sebenarnya ya. Karena tema kita ekspedisi harus waspada peredaran rokok ilegal melalui pengiriman paket. Nah, gimana ini Bu? Tapi belum pernah beli online rokok kan dari enggak. Enggak. Seperti mau mencoba ya, Kita belinya make up. make up, baju dan lain-lain ya. Memang ini temanya dari kemarin belum kita bahas ya untuk ekspedisi. Ternyata memang peredaran rokok ilegal atau mungkin ada MMA ilegal juga ya. BKC ilegal itu modusnya macam-macam. Tidak hanya biasanya pakai mobil, pakai pick up atau pakai truk. Nah, ini ternyata juga ada modus yang menggunakan jasa paket atau ekspedisi. Nah, di sini kami ingin menginformasikan nih kepada teman-teman ekspedisi atau kurir ya, yang kan sekarang lagi hits ya belanja online, daripada saya kemana-mana saya belanja online klik Nge-scroll sama, aja, ya kan. Nah, itu juga terjadi untuk peredaran barang kena cukai. Nah, ini hati-hati untuk yang barang kena cukai ilegal atau rokok, karena memang sedang marak ya. Baik itu pakai ekspedisi yang oleh dari kota ke kota atau dalam kota. Nah, ini kami ingin memberikan informasi nih biar jasa ekspedisi atau kurir ini lebih hati-hati terhadap peredaran rokok ilegal. Jangan sampai mereka juga jadi korban gitu, karena nggak tahu jadi korban. Bener gitu. sih. Kali kita kasih informasinya gitu. Iya, berarti rekan-rekan dari jasa ekspedisi itu memang harus menyimak materi ini ya. Oh iya, karena memang akan disampaikan ya. mungkin mereka ini ya sebagian besar belum ngeh sama bea cukai, karena memang tiap hari berhubungan sama bea cukai. Kalau importir, eksportir atau pengusaha barang kena cukai kan memang sudah kenal banget ya sama bea cukai, karena memang mereka setiap hari kerjasama bareng kita. Tapi kalau untuk ekspedisi atau kurir kan nggak setiap hari. Nah, padahal ini penting sekali untuk teman-teman jasa ekspedisi atau kurir yang di luar sana mendengarkan atau sedang menyaksikan talk show ini. Kami ingin teman-teman itu lebih paham tentang ketentuan di bidang cukai. Jangan sampai barang yang teman-teman kirim itu adalah BKC ilegal, baik rokok ilegal maupun MMA ilegal yang sedang marak saat ini begitu. Nah, teman-teman ekspedisi atau kurir juga harus tahu nih bahwa ada loh barang kena cukai di Indonesia, tapi hanya 3 ya sekarang. Baru hasil tembakau, etil alkohol sama MMA atau minuman yang mengandung etil alkohol. MMA kalau kata Bang Roma Irama apa? Apa tuh Bu? Miras. Ya, udah kalau sama ibu kurang ini ya, karena nggak tiap hari kalau Mas Deras tahu gitu kan. Jadi itu ya, jadi ada 3 itu doang. Nah, tapi biasanya masyarakat taunya rokok. Nah, rokok itu adalah salah satu jenis dari hasil tembakau. Hasil tembakau itu macam-macam. Ada rokok, kalau kita bilangnya sigaret ya, rokok. Ada cerutu, tembakau iris, tembakau rasiangan itu. Iya, termasuk hasil tembakau. Ada juga rokok elektrik atau vape ya biasanya. Rokok itu adalah barang kena cukai di Indonesia. Nah, kalau teman-teman ekspedisi atau kurir ada pengiriman barang-barang kena cukai itu harus hati-hati, karena ketentuannya ada sendiri nih. Jangan sampai mengangkut atau mengirim barang kena cukai ilegal gitu. Tadi kan ada ekspedisi harus berhati-hati. Iya, betul. Karena ada ketentuan-ketentuannya. Iya, betul. Ketentuannya itu apa sih? Ketentuannya adalah barang kena cukai yang dikirim itu harus sudah sesuai dengan ketentuan bea cukai. Kalau hasil tembakau itu kan keluar dari pabrik sudah siap dijual, itu harus ada bandrolnya atau pita cukai. Kalau orang dulu biasanya bandrol ya kan. Nah, untuk hasil tembakau termasuk sigaret, cerutu, tembakau iris tadi, rokok elektrik itu ketika mau diedarkan di masyarakat sudah harus ada pita cukainya begitu. Nah, kalau nggak ada pita cukainya sudah otomatis dia adalah rokok ilegal. Nah, itu yang tidak boleh dikirimkan oleh jasa ekspedisi. Nah, nanti kan kita tegah yang jelas ya. Nanti kalau ketahuan ada sanksinya, Bu. Ada sanksinya. Jadi kalau di Undang-Undang Cukai itu ada pasal 54, barang siapa yang
menawarkan, menyediakan, menyerahkan. Nah, kalau kurir kan menyerahkan ya. Benar, menyerahkan barang kena cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan di bea cukai bisa pidana penjara, bisa pidana denda. Ternyata. Penjaranya nggak main-main nih, 1 sampai 5 tahun. Waduh, lumayan juga ya. Dendanya 2 sampai 10 kali nilai cukai. Wah. Kan nggak mungkin dia kalau ngirim cuma 1 bungkus ya kan, bisa bener, banyak ya kan, iya. sekalian karena murah. Nah itu Bener, bayangin berapa cukai yang harus dibayar dendanya ya kan, hati-hati gitu. Harus cek dulu ya, cek sebelum langsung dikirimkan. Betul, gitu. siapa tahu Bude Sastro habis ini mau bikin jasa ekspedisi. Nah itu harus bisa nih, hati-hati ya kan, antar kota, antar provinsi. Nah Angkringan kan sudah ya. Antar kota dalam provinsi. antar provinsi. Bisa AKDP. Iya, Bit. Di sini mau tanya sama Pak Derek ya. Pak, boleh diceritakan nggak sih gimana sih? Kita pengen tahu ya waktu pemusnahan itu seperti apa kondisi di lapangannya gitu. Jadi pemusnahan kemarin tanggal 20 Oktober kemarin kita bersama Bea Cukai TMP Semarang itu mengundang beberapa Forkopimda, mulai dari Pak Bupati, Pak Kodim Dandim, Pak Kapolres, dan lain-lain, lengkap. Itu sebagai bentuk kita, komitmen kita untuk memberantas cukai ilegal. Kita bekerja sama bersama Forkopimda yang lain untuk tetap bersama memberantas cukai ilegal sebagai bentuk keseriusan kami terhadap cukai ilegal, gitu, Mbak. Karena memang untuk memberantas bea barang kena cukai ilegal ini kan nggak mungkin bea cukai sendiri, Satpol PP sendiri, tapi memang harus sinergi. Iya, gitu. bersama ya. Iya. Masyarakat juga bisa. Masyarakat ya. juga harus mendukung. Punya peran gitu. tuh di situ. Oke. Nah Bu, ini mungkin ada nggak sih dokumen yang harus diperhatikan oleh pihak ekspedisi dalam pengiriman bea cukai barang kena cukai ini? Oh ada, jadi kalau kita kirim paket itu kan ada namanya, biasanya kita dikasih kertas kecil ya, resi gitu kan. Resi. Nah kalau pengangkutan barang kena cukai itu ada juga, wah ini agak teknis ya. Saya juga baru belajar tadi malam. Nama dokumennya sih gampang ya, nama dokumennya gampang, tapi pengertiannya agak susah. Ini ada 2 dokumen pengangkutan barang kena cukai. Jadi kalau di cukai itu ada ketentuan pengangkutan barang kena cukai. Pengangkutan tuh maksudnya membawa atau memindahkan barang kena cukai dari satu tempat ke tempat lain, satu kota ke kota, itu namanya pengangkutan. Nah, pengangkutan barang kena cukai ini ada dokumennya. Jadi enggak asal kirim ya, pokoknya keluar-keluar, tetapi ada pengangkutan. Karena kenapa? Karena barang kena cukai ini kan peredarannya harus diawasi memang, ya kan. Jadi pengawasannya salah satunya dengan dokumen. Ada yang namanya 2 dokumen nih Mbak, CK5 sama CK6. Wah, apa aja tuh? Wah, CK tuh cukai ya kan. Oh, cukai, singkatan. Iya. Tapi dokumen cukai itu banyak banget ya, banyak banget. Nah, salah satunya untuk pengangkutan adalah CK5 dan CK6. Bedanya apa? Iya, apa tuh? Kalau CK5 itu untuk barang-barang kena cukai yang sudah belum dilunasi, yang belum dilunasi cukainya. Contohnya ada pabrik rokok A, dia butuh tembakau iris dari pabrik B. Nah, tembakau iris ini dari pabrik B ke A diangkutnya harus menggunakan dokumen cukai namanya CK5 karena tembakau iris ini belum dipungut atau belum dilunasi cukainya. Nah, harus ada dokumen pelindung namanya CK5. Tuh. Nanti ada juga nih CK5 untuk MMEA. Kalau tadi kan mungkin ada tembakau. Nah, kalau untuk MMA juga ada namanya dokumen CK5, tapi untuk yang sudah dilunasi cukainya. Jadi miras itu Mbak, kalau dari pabrik dikirim ke tempat penjualan eceran itu harus ada dokumennya. Nggak asal keluar kalau MMEA. Betul. Gitu ya. Tempat penjualan eceran itu bukan ke toko ya, tapi ke hotel, ke rumah makan yang dia memang sudah ada izin sebagai tempat penjualan eceran MMEA. Jadi miras itu nggak boleh dijual secara bebas. Iya betul, tempat-tempatnya pun harus punya izin dari Bea Cukai, namanya NPP BKC gitu. Nggak boleh sembarangan dijual di. Nggak boleh. Bude jangan jualan di angkringan. Nggak boleh ya Bude. Nggak boleh. Kecuali Bude sudah punya izin dari Bea Cukai gitu. Jadi nggak sembarangan bisa menjual MMEA. Gitu. Pengurusan izinnya itu seperti apa Bu? Oh, itu mudah sekali. Yang penting pengusahanya sudah punya izin dari dinas-dinas perizinan atau dinas Pemda terkait. Nah,
NPPBKC inilah izin terakhir pengusaha di bidang cukai untuk menjalankan usahanya. Nah, NPPBKC ini seperti apa prosesnya itu gampang banget. Tinggal konsultasi ke Bea Cukai Semarang untuk asistensinya. Dari A sampai Z kita asistensi gratis, free, cepat, mudah, asal dokumennya lengkap dan benar ya. Jangan terus dokumennya nggak lengkap, pokoknya pasang daftar gitu kan, yang penting izin tuh nggak boleh. Asal dokumennya lengkap, benar dari dinas perizinan setempat, NPPKC juga pasti mudah, lancar, cepat. Gitu. Ini kalau mau jadi pengusaha barang di bidang cukai ya, bisa nanti konsultasi ya. Ingat lagu apa tuh oplosan? Iya. Oh, gimana lagunya tapi? Musik. Asik. Jadi kalau oplosan itu sebenarnya yang dijual kayak mungkin di pedesaan itu sebenarnya ilegal juga ya, Bu? Ilegal. Oplosan ada berbagai macam kemungkinan ya. Apakah dia memang belinya yang ilegal atau mungkin oplosannya lain, bukan MMA. Ada juga yang minuman apa campur apa dioplos itu kan juga ada. Nah, sebetulnya untuk MMA atau miras ada juga yang dia menggunakan pembayaran nggak pakai peta cukai itu. Biasanya juga ada di swalayan tapi yang golongannya golongan A, yang kadar alkoholnya di bawah 5%. Jadi yang kadar alkoholnya nggak terlalu tinggi gitu. Mungkin pernah ketemu di swalayan atau di minimarket ada bir gitu ya, itu kan golongan A yang kadar alkoholnya di bawah 5%. Nah, mungkin itu dioplos dengan yang lain. Nah, bisa jadi ya kan. Nah, kalau hal seperti itu adalah betul dibutuhkan adalah pengawasan dari masyarakat sekitar nih. Ya kan? Ada nggak nih orang-orang yang suka ngoplos ya hati-hati ya kan. Karena nggak mungkin kalau Satpol PP sama Bea Cukai terus ngawasin oplosan ke desa-desa, karena personelnya kurang ya Mas ya. Kalau bisa satu RT satu orang itu nggak apa. Susah ya, benar-benar. Nggak mungkin mengawasi semua. Jadi harus semuanya saling rangkul. Betul. Gitu ya. Itu bukan rangkulan kayak teletubbies saja. Beda ya. Oke, Pak Derem nih mau tanya lagi dong Pak ya. Saat ini modus peredaran rokok ilegal itu kan sangat beraneka ragam ya. Terus gimana tuh peran Satpol PP nih untuk mencegah peredaran rokok ilegal tersebut? Seperti kita tahu bahwa kemajuan teknologi sudah banyak gitu. Maju banget ya. Apa-apa sudah tinggal klik, tinggal kita buka, tinggal dapat, cari, tinggal kirim, nunggu di rumah gitu. Iya. Kami bersama Bea Cukai bisa memberikan edukasi seperti Ibu bilang tadi kan, edukasi kepada pemilik jasa-jasa pengantaran terkait barang-barang cukai ilegal untuk bisa sortir terlebih dahulu apa ini isinya. Biasanya kan tanyain ini isinya apa gitu, baju, ini siapa, rokok dan lain-lain gitu. Jadi bisa disortir dulu seperti itu. Gitu. Tapi kalau ada yang belum gimana, Pak? Nah, itu urusan dengan di atas. Oke. Isinya apa gitu, tulisnya apa? Ya, isinya baju, bilangnya makanan gitu ya. Kalau itu doakan hilang aja nanti waktu pengiriman kan. Oke, ini sambil kita ngobrol, diunjuk dulu nih Bapak iya, aduh makasih banget loh, ini repot-repot, makasih banget. Setek mana setek? Nah, siapa tahu nih ada nih ya, ada kardus ajaib. Ada apa aja di sini? Oke. Nanti keluar. Oke, kalau gitu ya pemirsa jangan kemana-mana, tetapi wedangan pada sastro on the spot. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane pada sastra. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu
harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Menurutku Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya, Pak. Ya, anak istri, istrinya juga ora. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu. Kasih rating nih dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa ratingnya? Oke, tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak sebelum kita makan. Enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Enak tenan. Monggo monggo ya monggo 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 mampir wetengane Pak Desastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam acara Wedangan Pak Desastro on the spot. Monggo mampir. Ya masih sama saya Bu Desastro dan ponakan saya bisa kuali dewe. Kita ya Fit ya. Betul. Ya, kita masih dengan Pak Deref Navigaluh Indra Prabowo ya. Sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan juga Bu Indah dari Bea Cukai. Oke, kita mau lanjut ngobrol lagi nih ya tentang rokok ilegal. Tadi mungkin sama Pak Deref udah ngebahas peran Satpol PP memberikan edukasi ya Pak ya. Boleh tahu nggak sih Pak edukasinya tuh kemana aja nih ngasih edukasinya? Mungkin penyuluhan gitu ya Pak ya? Kalau kami edukasinya melalui penyuluhan, bisa lewat anak-anak sekolah. Biasanya kan banyak anak SMP sekolah rokok itu kan. Iya benar. Apalagi ini rokok murah pasti kan. Ngumpet-ngumpet gitu ya. Ngumpet di kamar mandi, pernah muda pasti kan. Banyak teman-teman seperti itu. Saya juga pernah. Wah, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Tingwe, apa tuh tingwe. Tingwe ya benar. Ya itu biasanya kita edukasi ke anak-anak sekolah. Lalu kemarin terkait pemusnahan juga itu merupakan salah satu edukasi kami. Itu membuktikan bahwa kami serius dalam menghembur rokok ilegal. Membuat komitmen dari kami juga untuk membasmi rokok ilegal supaya pajak negara tidak dicuri terus dan pembangunan terus berjalan. Itu komitmen kami bersama Bea Cukai. Oh gitu. Ada jadwal khususnya nggak sih Pak? Kayak tiap berapa bulan sekali atau apa gitu nggak sih? Kalau kami bersama Bea Cukai, kalau sosialisasi tidak ada jadwal khusus gitu. Tapi kebanyakan kalau ada operasi itu yang kita sering bersinergi dengan Bea Cukai terkait pengoperasian, terkait penangkapan dan lain-lain seperti itu. Ada sanksinya nggak sih Pak kalau untuk yang ternyata ketahuan nih mengedarkan rokok ilegal? Kalau bicara sanksi kita serahkan pada ahlinya saja. Ada yang suka menghukum. Ya tadi yang sempat saya sebut tadi ya, kalau ada yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati tanda pelunasan cukai lainnya. Nah itu hati-hati, tadi ada pidana penjara, pidana denda. Nah penjara itu 1 sampai 5 tahun, pidana dendanya 2 sampai 10 kali nilai cukai plus biasanya sanksi sosial ya kan. Kalau ketahuan tetangga-tetangganya itu sanksinya jauh lebih besar daripada pidana denda dan penjara tadi kan. Aduh ini pengedar rokok ilegal wah gitu kan. Jadi hati-hati jangan sampai jadi ketiban tangganya berkali-kali ya. Jadi kalau mau menjual rokok ya jualah yang legal sesuai ketentuan. Karena legal itu mudah dan legal itu nyaman. Ya kan lebih hati lebih
aman dan nyaman gitu. Ayam tentrem ya. Tenang. Ibarat hubungan yang sah tuh kan Wah, nyaman ya. benar. Oh iya Bu. Tadi kan kita sudah bicara tentang dokumen-dokumen yang terkait DKC ya Bu. Oh ya. CK5 sudah. CK5 sudah. Nah, kalau bedanya CK5 sama CK6 itu kalau CK6 khusus untuk pengangkutan etil alkohol atau miras. Nah, ini CK6. Tadi kan saya sudah sempat sepil-sepil ya kan. Kalau miras atau MMEA itu tidak bisa dijual sembarangan di suatu tempat. Harus punya izin ke Bea Cukai, namanya nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC. Nah, kalau untuk etil alkohol dan juga MMEA itu yang menjual MMEA atau etil alkohol ke konsumen akhir namanya ya, itu namanya tempat penjualan eceran. Kita sebutnya TPE, tempat penjualan eceran. Nah, TPE ini harus punya izin. Nah, kalau MMEA atau etil alkohol ini diangkut ya dari penyalur ke penyalur atau dari TPE ke peredaran bebas tuh harus pakai dokumen CK6. Begitu. Nah, kalau pakai ekspedisi nih, biasanya kan kalau ekspedisi kalau dia MMEA terus meskipun sudah dilunas cukainya ya. Meskipun sudah dilunas cukainya, tapi dia diangkut dari penyalur ke penyalur atau ke tempat penjualan eceran, itu kalau volumenya di atas 6 liter harus ada dokumen CK6 gitu. Jadi meskipun pakai ekspedisi kayak kalau kita taunya mungkin kalau nggak tahu ketentuannya, yang penting kirim paket paling cuma paket ya udah kirim aja nggak pakai dokumen apa-apa. Nah, padahal kalau untuk MMEA kalau lewat paket atau ekspedisi jumlah liternya lebih dari 6 liter harus pakai dokumen CK6. Jadi hati-hati untuk teman-teman ekspedisi atau kurir ya, kalau ada kiriman MMEA harus diwaspadai nih. Kalau memang dia lebih dari 6 liter harus pakai CK6 gitu. Kalaupun kurang dari 6 liter diwaspadai juga, jangan sampai yang dikirim itu adalah miras ilegal. Karena beberapa kali kami dari Bea Cukai Semarang itu menemukan adanya pengiriman BKC ilegal. Nah, waktu itu terakhir itu tahun ini bulan Juni kalau nggak salah ya, kami menindak itu ribuan botol arak Bali. Iya, di mana memang kadar alkoholnya tinggi. Seharusnya dia dikenakan cukai, tapi dia tidak ada pita cukainya. Pengusaha atau produsen juga nggak punya izin dari Bea Cukai. Jadi kami tegah betul lewat pengiriman juga. Jadi hati-hati ini untuk teman-teman ekspedisi atau kurir terkait ketentuan di bidang cukai ini. Tuh. Ternyata peraturannya itu udah cukup jelas ya. Jelas banget. Ya, dan peraturan cukai itu jarang berubah. Yang berubah biasanya tarif cukai. Kalau tarif cukai bisa berapa tahun sekali berubah. Tapi kalau ketentuan di bidang cukai yang dasarnya dari undang-undang itu jarang sekali berubah. Dari tahun ke tahun selalu itu sama. Iya betul, kalau tarif cukai yang selalu berubah. Bu Indah, tadi kalau misalnya kurir nih ternyata dia tahu ini ternyata ada alkohol misalnya lebih dari 6 liter, itu prosesnya seperti apa Bu? Nah, sebagai kurir sendiri. Sebagai kurir sendiri dia harus memastikan nih, baik itu mungkin nggak cuma MMA ya, tapi juga hasil tembakau atau rokok. Dia harus memastikan bahwa barang yang akan dikirim itu betul-betul sudah sesuai ketentuannya di bidang cukai. Contohnya apakah ada pita cukainya atau bandrolnya atau tidak, ya kan? Kalau nggak ada bandrolnya otomatis sudah jelas ini ilegal. Dia harus melaporkan kepada mau Satpol PP boleh, ke Bea Cukai boleh, yang paling dekat mana. Nah, nanti juga pasti kan kami bekerja sama juga gitu, mau lapor Satpol PP boleh, mau lapor Bea Cukai boleh, nanti juga kami akan saling sinergi untuk menindak barang kena cukai tersebut. Nah, kalau memang ada pita cukainya juga harus dipastikan pita cukainya itu baru dan asli. Karena ada juga yang baru tapi tidak asli, ya kan? Ada juga yang pita cukainya bekas, nah itu juga harus hati-hati. Nah, kalau ekspedisi atau kurir kira-kira dia sanksi nih, maksudnya bukan sanksi agak ragu-ragu ya. Ini benar, ini kirimannya barangnya bener apa enggak sih? Boleh menghubungi kami dulu untuk memastikan. Iya, tinggal difoto dulu kan. Nggak usah terus dibawa barangnya ke kantor, nggak usah ya kan? Repot ya. Tinggal difoto, WA aja ke kami. Mau ke Satpol PP, mau ke Bea Cukai Semarang boleh. Difoto kira-kira difoto pita cukainya atau difoto bungkusnya, ini gimana kira-kira ini legal atau enggak ya kan, biar ini lapor aja. Nanti umpamanya ada
indikasi itu ilegal, pasti kami langsung ke TKP. Nah, waktu ke TKP kami minta juga kerjasamanya untuk ekspedisi atau kurir untuk bekerja sama. Semakin cepat kurir atau ekspedisi bekerja sama, semakin cepat kita nindaknya. Oh gitu. Jadi nggak mengganggu proses mereka kan. Kalau lama mereka juga pasti terganggu untuk proses bisnisnya ya. Kalau paket yang terganggu, paket yang terhambat pengirimannya gitu. Monggo hubungi Bea Cukai Semarang boleh, Satpol PP boleh untuk menghilangkan keraguan. Gitu. Biar ragu-ragu lagi mantep. Biar mantep ya kan. Jadi nggak apa-apa ya kalau ternyata mau tanya doang gitu tuh nggak apa-apa. Oh dibales, yang nggak dibales yang PHP itu. Langsung gak slow respon ya Bu iya, ya, langsung sat-sat ya Bu ya, benar-benar. Berarti karena memang perannya sangat penting banget ya Bu ya, jadi dibutuhkan kerjasamanya nih ya masyarakat dan terutama kurir juga. Iya. Ekspedisi juga. Betul, karena memang ekspedisi itu kan salah satu bagian dari rantai peredaran barang kena cukai, kan? Juga ekspedisi kan sebenarnya punya kewajiban juga. Dia punya kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dia kirim itu legal, ya kan? Dan dia juga memastikan bahwa barang-barang yang mereka kirim itu dokumennya lengkap. Gitu. Mungkin nggak cuma hanya yang barang kena cukai ya, barang-barang yang lain pun seperti tanaman apa dan pasti kan ada juga yang ada ketentuannya sudah ditentukan, ya kan? Nah kalau BKJ ini memang sudah betul-betul ketentuannya sudah pasti, ekspedisi wajib memastikan bahwa barang kena cukai yang dia kirim legal dan dokumennya lengkap. Gitu. Jadi hati-hati untuk dokumen, untuk ekspedisi atau kurir. Itu juga sudah disepil sama Mas Deref ya. Kalau ada ekspedisi yang pengen nih melatih stafnya atau anggotanya untuk tahu nih ciri-ciri rokok ilegal atau ketentuan di bidang cukai, boleh banget ya Mas ya, tinggal hubungi kami akan datang dengan senyum bahagia ya kan, nggak usah mikir aduh harus gimana honornya berapa, bayarnya berapa, nggak usah khawatir, free ya Mas ya. Malah putih ya Bu ya? cukup air putih dan senyum. Kalau nggak senyum saya nggak mau ya senyum. Nanti kita akan datang, kita akan dengan senang hati melatih teman-teman ekspedisi atau kurir untuk mengetahui ketentuan di bidang cukai atau ciri-ciri rokok ilegal gitu. Ini edukasi ya dijelasin. Ya. Sebenarnya hubungannya tuh lewat mana sih Bu? WA bisa, DM Instagram bisa ya Mas ya. Instagramnya apa Mas? Satpol PP Kap Semarang. Oh, Satpol PP Kap Semarang. Udah follow belum Mbak dan Bude? Nanti deh. Oh nanti ya. Kalau belum follow nggak boleh keluar dari ruangan ya. Kalau Bea Cukai ada juga Bu? Ada juga @Bea Cukai Semarang. Iya. DM aja gitu nggak apa-apa. DM boleh atau mau WA juga bisa. WA. Video call. Hanya melayani WA ya. Takutnya kesengsem sama admin. Oh iya benar. Mau cantik kayak gini. Iya, kayak gini mana ya kan? Oke Bu, tadi ngomongin soal ketentuannya ya, ngasih edukasi ke kurir biar tahu. Boleh dong mungkin di-spill Bu, ketentuannya seperti apa sih Bu? Ketentuan pengangkutan hasil tembakau yang harus diketahui nih. Nah, harus ketahui nih. Jadi tadi kan harus ketahui bahwa ada dokumen-dokumen pelindung pengangkutan tadi kalau untuk yang BKC ataupun MMA ya, rokok ataupun MEA atau EA. Nah, teman-teman ekspedisi dan kurir juga harus memastikan bahwa tadi ada peta cukainya atau enggak ya kan. Kalau ada peta cukainya asli nggak nih, baru nggak nih, dia harus tahu juga gitu. Kalau emang nggak baru ataupun silahkan laporkan gitu kan ke Bea Cukai atau ke Satpol PP. Kami akan membantu untuk menindak. Nah, teman-teman dari ekspedisi dan juga kurir ya, karena kurir kan langsung ya dari kurir itu yang menyerahkan langsung kepada penerima barang, jangan sampai dia jadi korban. Padahal dia sebenarnya nggak tahu ya kalau yang dia kirim tuh sebenarnya rokok ilegal, tapi dia kan nggak tahu ya. Nah, dia harus waspada karena rokok itu atau MMA pasti baunya sudah beda ya dengan paket-paket yang lain. Dari meskipun sudah dibungkus, sudah dikemas, itu tetap aja ada bau khasnya ya Mas Deref ya. Ada bau khasnya tembakau. Rokok tuh ada bau khasnya karena rokok itu ada campuran cengkeh, saus itu ya. Pasti teman-teman ekspedisi atau kurir sudah hafal banget tuh bau-bau setiap barang beda-beda. Nah, kalau memang ada indikasi yang dikirim adalah barang kena cukai, monggo dipastikan nih ke pengirim barang. Mbak lagi ya, kalau mau Mak ya Mbak, Mas gitu, ini yang dikirim rokok ya gitu kan, pastikan dulu ini ada peta cukainya enggak gitu. Kalaupun dia nggak ngaku, biasanya itu kalau ilegal si pengirim barang tuh tidak akan memberikan nama atau identitas yang jelas gitu. Nah kalau emang nggak jelas, ekspedisi punya hak ya untuk ngecek paketnya ya Mas ya, boleh minta dibuka. Cek aja bungkusnya, ada peta cukainya nggak, ada
nama pabrik dan lokasinya nggak, karena biasanya untuk rokok ilegal itu nggak ada nama pabrik ataupun lokasi. Kan kalau di bungkus rokok di bawah tuh ada ya PT atau CV apa gitu, Kota Kudus, Surakarta, Semarang. Nah, kalau rokok ilegal pasti tidak ada. Oh, nggak jelas gitu ya Bu? Pasti itu tidak ada, karena kalau ada pasti sudah dikejar ya kan. Ternyata kita cari di Google langsung kena ya kan. Ada kerjaan kita nanti. Nggak ada kerjaan kita nanti intel kita nggak bekerja. Gitu, jadi pasti kalau udah nggak ada nama pabrik sama rokoknya, wah ini sudah pasti ilegal gitu. Nah, tapi juga harus waspada juga. Ciri-ciri rokok ilegal itu tidak hanya yang tadi nggak ada peta cukainya, nah, tapi ada beberapa ciri yang lain. Jadi cirinya ada 5 atau kalau bahasa Inggrisnya 5. Yang pertama, rokok polos. Rokok polos itu bukan berarti rokoknya nggak ada apa-apanya ya Mbak, ya kan? Polos udah mereknya putih, bukan. Tapi rokok polos itu kami bilang polos karena nggak ada pita cukainya. Polos itu yang jelas masyarakat pasti tahu ya. Wah nggak ada bandrolnya, ini rokok polos yang ilegal. Itu pasti yang paling gampang diidentifikasi. Yang kedua, pita cukainya bekas. Itu nggak boleh. Lecek gitu ya? Lecek itu udah pasti bekas. Itu nggak boleh juga karena pita cukai itu harus baru. Terus harus asli. Kalau pita cukainya palsu, nah yang palsu ini agak susah. Karena sekarang kan zaman sudah makin modern ya kan. Ada yang mirip banget itu kan susah. Tapi yang paling gampang itu palsu, yang paling gampang diidentifikasi dia nggak ada hologramnya. Yang paling sulit ditiru adalah hologram. Kalau lihat bungkus rokok tuh ada yang meling-meling gitu ya. Kita kalau rekod kecil sering main hologramnya digini-gini. Nah, itu yang biasanya paling sulit untuk dipalsukan. Rata-rata pita cukai palsu nggak ada hologramnya itu. Terus ada juga pita cukai salah peruntukan. Kalau di bungkus rokok itu kan ada keterangan jenis hasil tembakau dan isinya. Contohnya ada merek A, dia sigaret ketek mesin, isinya 12 per bungkus. Pasti di bungkusnya tulisannya SKM. Atau sigaret ketek mesin isi 12 ya. Pita cukainya itu juga harus ada keterangannya itu SKM dan 12 batang. Jadi pita cukai itu pernah di siapa ya? Kecil-kecil cabai rawit ya kan. Nah, meskipun kecil pita cukai itu isinya banyak banget informasinya ya kan. Salah satunya jenis hasil tembakau dan isi batangnya. Kalau nggak sesuai informasi antara yang pita cukai sama yang di kemasan itu sudah pasti salah peruntukan. Ada juga salah personalisasi. Ini hampir mirip dengan peruntukan. Nah, tapi kalau salah personalisasi itu ada di nama perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia punya kode personalisasi. Di pita cukainya itu ada kode singkatan dan nama pabrik gitu. Nah, kalau salah kode antara kode personal sama nama pabrik nggak sama, dia juga rokok ilegal. Gitu. Agak bingung banyak ya, nanti bisa main ke Bea Cukai atau ke Satpol PP. Kita latih semuanya Mas ya. Tadi kan ada pita cukai itu yang rusak ya. Itu apa sih Bu? Apa sudah expired gitu atau bagaimana? Kalau rusak itu pasti ada beberapa yang pasti kalau rusak itu adalah pita cukai bekas ya. Karena kalau pita cukainya baru dia pasti mulus. Desainnya kan ganti terus ya Bu? Desainnya ganti terus setiap tahun untuk menghindari itu tadi pemalsuan. Jadi tiap tahun ada temanya ya kan. Dan tahun ini temanya kayak kita kembang desa, kebungaan. Memang harus setiap tahun berganti biar menghindari pemalsuan tadi gitu. Untuk pita cukai pun ini apa ya? Ya itu kecil-kecil cabai rawit, informasinya banyak sekali. Kita bisa memastikan bahwa rokok itu sesuai dengan ketentuan di bidang cukai atau enggak dari pita cukai tersebut. Gitu. Mungkin kapan bisa ya kita identifikasi. Jadi biar tahu langsung ya kitanya ya. Kalau Mas Dirun juga ini ya mengedukasi juga, pernah ikut juga ya Mas? Pernah. Kita sering kalau masih ada sering ya. Bukan pernah lagi. Kita kan kepo ya. Seperti apa tuh pengalamannya? Kita selain edukasi ke mahasiswa-siswa SMA, kita juga edukasi ke desa-desa. Ya, pernah ada pengalaman unik nggak Mas waktu edukasi ke desa-desa? Di sana kalau di desa itu kebanyakan kan ya kalau masyarakat pengennya yang murah ya. Iya. Memang protes. Pak ini kok rokok murah kok kenapa diambil lah? Jadi kita edukasi ulang kan. Ini karena ini tidak cukainya berarti kita tidak otomatis tidak membayar pajak. Padahal pajak itu kan untuk pembangunan. Hanya mereka ngerti juga kayak gitu. Kadang-kadang kita ada Linmas, kita bekerja sama Linmas juga. Linmas kan
tersebar di desa-desa gitu. Kadang-kadang Linmas ada laporan kita intel Linmas kebetulan gitu. Itu Mas di sana ada rokok ilegal, baru kita ke sana kita cek, oh berarti terima laporan gitu berarti ya. Lalu ada kadang-kadang itu protes masyarakat, Mas ini murah Mas sebenarnya Mas, tapi kok kenapa ada kita edukasi, ini nyolong pajak negara, iya ini nyolong pajak negara, nanti kalau pajak negara dicolong terus pembangunannya terhambat, akhirnya mereka mengerti. Ya, itu kebanyakan ya protes-protes dari masyarakat itu. Iya juga. Iya karena masyarakat pengennya yang murah tadi sudah murah. Sampai yang penting ngebul gitu. Memang harus kita ubah mindset karena sekarang juga sudah banyak pabrik-pabrik rokok baru bermunculan yang pangsa pasarnya masyarakat menengah ke bawah. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat, carilah yang legal karena yang legal dan murah sekarang banyak gitu. Apalagi di supermarket banyak yang masih sekarang yang memang harganya di bawah dan padahal itu rokok UMKM tapi legal itu sudah banyak. Jadi kenapa harus cari yang ilegal dan tidak jelas kandungannya? Benar. Daripada pilih yang legal aja murah banyak kok sekarang. Oke. Makin seru nih ya Bude ya kita ngobrolnya ya, tapi ada yang mau lewat nih. Jadi yuk jangan kemana-mana, tetap di Wedangan Pak Ade Sastro on the spot. Monggo mampir. Monggo monggo ya monggo monggo mampir wedangane Pak Ade Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Ini program acara Wedangan Pak Ade Sastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat dia mendirikan. Akan selalu memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Monggo mampir wedangane Pak Ade Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Ini sih super duper enak. Menurutku bumbunya tuh merasuk banget ke nasinya. Padahal cuma sebentar aja ya. Iya, gorengnya. Tapi kenapa bisa seenak ini sih? Bumbunya meresap pol enak ini. Banget bumbunya ya. Harus tetap bekerja mencari nafkah buat anak istri. Terutama ya anak istri ya Pak. Ya, anak istri ini juga ora istri. Terus sausnya juga enak banget ya. Enak banget. Pedes tapi yang enggak pedes gitu loh. Kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ratingnya? Tambah bebeknya lagi. Harumnya semerbak. Sebelum kita enak banget. Serius, enak banget ini rasanya. Makan enak tenan. Monggo ya monggo mampir wedangane Pak Ade Sastro. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Oke, kembali lagi di Wedangan Pak Ade Sastro on the spot. Monggo mampir. Ya, tadi udah ngobrol seru banget. Masih dengan Pak Deref. Betul. Saya mau sama Kak terus. Dan juga Ibu Indah. Ada Ibu Indah di sini ya. Kita masih ngebahas soal rokok ilegal ya, rokok ilegal.
Kira-kira ada nggak nih Bu tips untuk ekspedisi dalam melakukan tindakan pencegahan? Ya betul, ada banget nih tips dan triknya untuk teman-teman jasa ekspedisi atau kurir nih ya. Yang pertama, periksa kelengkapan dokumen atas barang yang dikirim ya. Kalau memang ada indikasi itu barang kena cukai, monggo dicek ya kan, apakah memang sudah ada pita cukainya, terus sudah ada dokumen pengangkutannya atau belum, dicek kelengkapannya. Terus kedua, kalau memang paketnya mencurigakan dan pengirim barangnya tidak jelas, tolak aja. Ya kan, ekspedisi punya hak untuk menolak ya kan, karena memang nanti akan menghambat proses bisnis mereka sendiri. Ya kan, mereka bisa jadi ketarik-tarik juga untuk urusan hukum dan lain-lain. Jadi kalau memang ada paket yang mencurigakan, tolak aja. Nah, yang ketiga, kalau memang ada keraguan-keraguan atau memang untuk mencegah ya kan, mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan melakukan atau melaksanakan pelatihan atau sosialisasi tadi, bisa kerjasama dengan Satpol PP, bisa Bea Cukai Semarang atau dinas terkait ciri-ciri rokok ilegal gitu ya. Dengan senang hati kamu itu datang ke teman-teman ekspedisi atau teman-teman jasa kiriman gitu ya. Kita akan edukasi dari A sampai Z terkait ketentuan di bidang cukai sama ciri-ciri rokok ilegal tadi. Karena sebetulnya mempelajari ciri-ciri rokok ilegal itu mudah, karena memang sudah pasti ya ciri-cirinya ini sudah pasti. Tetapi yang sulit adalah teman-teman belum terbiasa, dan mungkin belum terbiasa tapi memang belum tahu. Ya kan, taunya kalau ada peta cukainya ya udah itu pasti bener gitu rokoknya, padahal sudah ada peta cukainya belum tentu itu legal. Karena ada tadi ya peta cukai bekas, ada peta cukai palsu, salah peruntukan, salah personalisasi gitu. Itu harus memang betul-betul kita tahu, bisa membedakan, oh ini salah personalisasi, ini salah peruntukan, oh ini bekas sih palsu. Nah, biar makin tahu ya kan, kalau nggak kenal maka tak aruf ya. Waduh, masa tokoh nggak sayang aja ya kan, karena maka ta'aruf. Nah, ta'arufnya dengan cara sosialisasi tadi. Monggo, nggak usah takut, tidak usah memikirkan honornya berapa, apa yang harus saya siapkan. Kami dengan senang hati akan datang ke teman-teman ekspedisi. Malah kami senang untuk share informasi tersebut. Kami kan jadi memperluas jaringan duta gempur rokok ilegal ya kan. Iya, duta nanti sampai pas mau keluar ruangan kami tes ya. Gitu. Ya, kalau nggak bisa ciri-ciri rokok ilegal nggak boleh keluar ya. Nggak boleh pulang nih. Nggak boleh pulang. Ini boleh di-spill nggak sih sebenarnya ciri-ciri rokok ilegal seperti apa? Tadi sebetulnya ada 5, ada 5 ya kan. Yang pertama rokok polos, ya ada pita cukainya. Terus juga ada pita cukai bekas, ya kan, karena harus sekali pakai. Karena kenapa sekali pakai? Jadi pita cukai itu harus ditempel di kemasan. Ketika kemasan dibuka harus bunyi krek-krek. Ya sobek. Kalau nggak sobek berarti ini pengusahanya agak nakal ini. Kayak disegel gitu ya? Iya, disegel. Jadi memang ketika dibuka harus sobek. Ya, kalau memang nggak sobek berarti pengusahanya nakal nih, karena pita cukainya ada indikasi akan digunakan untuk rokok yang lain. Nah, jadi pita cukai bekas, jadi rokok ilegal. Dan juga pita cukai palsu, ya kan, menyerupai pita cukai yang asli tapi sebetulnya dia palsu. Gitu, nggak sesuai dengan ketentuan, ya kan. Mungkin di print pakai printer biasa atau gimana ya kan, dengan teknologi sekarang, padahal itu bukan pita cukai yang asli. Ada juga salah peruntukan tadi, harusnya untuk sergara ketek mesin, tapi pita cukainya sergara ketek tangan gitu, atau di kemasan isinya 20 tapi pita cukainya isinya cuma 12, berarti kan selisihnya dia nggak bayar cukai. Nah, itu juga sering digunakan nih salah peruntukan, biar nggak bayar cukai sebagaimana mestinya, dikurangi cukainya kan. Terus ada salah personalisasi, kode perusahaan yang ada di kemasan nggak sama kode yang ada di pita cukai, itu juga rokok ilegal. Jadi ciri-cirinya ada 5. Kalau teman-teman belum setiap hari ketemu, biasanya belum paham dan suka lupa ya Mas. Tapi kalau saya sama Pak Dir Mas setiap hari ya ketemu sama, jadi hafal. Di luar kepala ya. Di luar kepala. Nanti kalau memang butuh atau mau spill pengen tahu, bisa cek aja di Instagram kami. Media sosial kami juga pasti sering mengulas dan mengulik terkait ketentuan di bidang cukai. Boleh nanti follow ya kan, ceki dulu boleh gitu. Bea Cukai Semarang. Satpol PP tadi apa Pak? Satpol PP Kampus Semarang. Kampus Semarang. Nomor WhatsApp apa nggak nih? WhatsApp apa? Saya dulu atau Pak Dev dulu nih? Boleh saya. Boleh. Boleh. Gimana Pak Dev?
nomornya ya? Iya. 085 Iya. 875 Oke. 637 753. Oh iya. Bisa di-save di apa? Ya, tapi nomor WA kantor atau WA pribadi? Kantor. Oh, kantor. Saya pribadi ya. Jangan kalau pribadi jangan. Oh iya iya. Kalau bea cukai gimana nih Bu? Kalau bea cukai di 0899 107 2015. Apa di bawah ini? Nanti di bawah ini PR buat editor ya. Tapi di bea cukai kan ada yang Apa? terus ada alkohol juga ya Bu. Iya, betul. Ciri yang ilegal juga sama. Sama, tapi untuk etil alkohol sama MMA itu beda cara pelunasan cukainya. Kalau hasil tembakau, rokok dan lain-lain itu pasti ada pelunasan cukainya berupa pita cukai. Tapi kalau etil alkohol itu dia nggak pakai pita cukai, pakainya pembayaran. Jadi nggak ada bandrolnya. Ketika keluar dari pabrik, apa? Nggak ada tandanya. Oh, nggak ada tandanya. Jadi bisa ngecek sudah bayar atau belum dari dokumen pengangkutan tadi, gitu. CK5 atau CK6. Ya, karena kalau etil alkohol dia bayarnya per liter itu 20.000. Ketika keluar dari pabrik dia sudah harus dibayar. Dan tapi tidak ada pita cukainya. Ya, terus tahu dibayar atau enggak legal atau ilegal dari dokumen tadi CK5 dan CK6. Nah, kalau MMA ada dua malahan, ada pembayaran, ada pita cukai. Kalau yang pembayaran alias tidak ada pita cukainya itu yang golongan A, yang bir tadi yang kadar alkoholnya di bawah 5%. Tapi kalau golongan kadar alkoholnya di atas 5% sudah pasti dia harus pakai pita cukai. Nah, ciri-ciri MMA ilegal nggak pakai pita cukai ya sama kayak rokok tadi. 5 ciri-ciri pita cukai tadi. Oh, siap. Wah. Jadi harus membuat itu tadi gimana? Benar. Ya ada pesan-pesan nggak nih Bu mungkin buat masyarakat ya supaya ayo nggak boleh kita gempur ya untuk peredaran rokok ilegal ini. Ya, jadi kami dari Bea Cukai Semarang maupun Satpol PP itu tidak bisa sendirian ya dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal. Apalagi kalau semakin banyak barang kena cukai ilegal, otomatis penerimaan negara juga semakin berkurang, ya kan? Dana bagi hasil cukai hasil tembakau pun yang kami kirimkan atau kami transfer ke daerah pun berkurang kalau penerimaan cukai berkurang. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kami butuh sekali partisipasi masyarakat untuk memberantas gempur rokok ilegal ya, memberantas rokok ilegal bersama-sama dengan kami gitu. Dan pokoknya legal itu nyaman, legal itu mudah ya kan. Jadi teman-teman jangan sampai keperosok ya kan ke dunia BKC ilegal karena legal itu mudah, nyaman dan tenang. Siap. Bisa dipakai besok ya. Oh iya. Oke Mas, Deren sendiri pada pesan untuk masyarakat dan penonton NB. Kalau dari kami Satpol PP ya sama, kami juga butuh kesadaran masyarakat terutama karena memang di saat dia banyak pembangunan yang kurang, terus banyak pembangunan yang masih mandek dan lain-lain, kita butuh masukan dari pajak gitu. Dengan adanya cukai ini, pembayaran cukai ini, maka masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan. Berarti kalau kita pakai rokok yang legal tuh tadi ya Bu ya Bu, apa Bu? Nyaman, mudah, tenang, nyaman. Mudah, tenang, nyaman. Iya, soalnya pajak itu kan juga dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya. Betul. Jadi kita harus mendukung itu ya Bu Dea. Semuanya di sini jadi duta gempur rokok. Wah, nggak rasa ini kita ngobrol-ngobrol ya sama Mas Deren dan Bu Indah 1 jam bus gitu. Iya, kita masih ngobrol-ngobrol ya. Dan ternyata banyak ini ya, banyak ilmu yang kita jadi dapat gitu. Diingetin lagi, di-recall lagi tentang indikasi rokok ilegal, ciri-cirinya seperti apa. Terus kalau misalnya ragu-ragu juga buat para ekspedisi nih, ini kok rokok ini ilegal nggak ya? Oh, mending hubungin langsung aja, boleh ke Satpol PP, boleh juga langsung ke Bea Cukai ya. Atau kalau misalnya mau pelatihan juga nih, ini biar kurirnya pada paham semua deh gitu ya. Panggil aja Satpol PP atau Bea Cukai. Gratis ya kan, dengan senyuman ya Bu. Iya, betul. Dengan senyuman itu udah vitamin paling jos ya. Udah oke deh, langsung gas gitu ya. Seru banget kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih ya Ibu Indah. Oke. Kita sudah ngobrol-ngobrol dan sekaligus memberikan edukasi untuk penonton. Betul. Salam untuk Pak Desastro ya. Jangan capek-capek maculnya. Betul. Biar bisa
bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke deh, ini wah ternyata waktunya sudah habis ya Bude ya. Jadi kita harus berpisah dulu, tapi tenang aja, kita akan ketemu lagi ya Bude ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Nah, barengan lagi nggak sama Bude Sastro? Atau mungkin nanti ada Pak De Sastro di sini, nggak ada yang tahu ya. Jadi nonton aja terus ya wedangan Pak De Sastro. Apakah besok kita on the spot di mana lagi atau akan indoor aja di studio? Di Kabupaten Semarang bisa. Kita mau kemana ya? Jangan lupa untuk menyaksikan wedangan Pak De Sastro di IMTV channel 30 Oh iya, bener banget. Dan siaran tunggunya bisa di YouTube. Benar. IMTV Jawa Tengah. Betul banget. Jangan lupa di subscribe juga buat pemirsa semuanya. Kalau gitu saya Cindita Bita mau pamit undur diri. Dan tetap di wedangan Pak De Sastro. Monggo mampir. Bye bye.